Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah, saudara seiman, kembali lagi di channel Jendela Hikmah. Kali ini kita akan membahas sakitnya proses sakaratul maut. Demi Allah, seandainya jenazah yang sedang kalian tangisi bisa berbicara sekejap, lalu menceritakan pengalaman sakaratul mautnya pada kalian, niscaya kalian akan melupakan jenazah tersebut dan mulai menangisi diri kalian sendiri. Imam Ghazali mengutip Al-Asar Al-Hasan. Kematian bersifat memaksa dan siap menghampiri siapa saja, walaupun kita berusaha menghindarkan resiko-resiko kematian. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Katakanlah, sekiranya kamu berada di rumahmu, niscaya orang yang telah ditakdirkan akan mati, terbunuh itu keluar juga ke tempat mereka terbunuh. Dan Allah berbuat demikian untuk menguji apa yang ada dalam dadamu dan untuk membersihkan apa yang ada dalam hatimu. Allah Maha mengetahui isi hati." Al-Quran Surat Ali Imran ayat 154. Kematian akan mengejar siapapun, meskipun ia berlindung di balik benteng yang kokoh atau berlindung di balik teknologi kedokteran yang canggih serta ratusan dokter terbaik yang ada di muka bumi. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Di mana saja kamu berada, kematian akan mendapatkan kamu, kendati pun kamu di dalam benteng yang tinggi lagi kokoh. Dan jika mereka memperoleh kebaikan, mereka mengatakan, ini adalah dari sisi Allah. Dan kalau mereka ditimpa sesuatu bencana, mereka mengatakan, ini datangnya dari sisi kamu Muhammad. Katakanlah, semuanya datang dari sisi Allah. Maka mengapa orang-orang itu orang munafik hampir-hampir tidak memahami pembicaraan sedikit pun?" Al-Quran Surat An-Nisa ayat 78. Kematian akan mengajar siapapun, walaupun ia lari menghindar. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Katakanlah, sesungguhnya kematian yang kamu lari darinya, maka sesungguhnya kematian itu akan menemui kamu. Kemudian kamu akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui yang gaib dan yang nyata. Lalu Dia beritakan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan." Al-Quran Surat Al-Jumu'ah ayat 8. Kematian datang secara tiba-tiba. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Sesungguhnya Allah, hanya pada sisinya sajalah pengetahuan tentang hari kiamat. Dan Dialah yang menurunkan hujan dan mengetahui apa yang di dalam rahim. Dan tiada seorang pun yang dapat mengetahui dengan pasti apa yang diusahakan besok. Dan tiada seorang pun yang dapat mengetahui di muka bumi di mana dia akan mati. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal." Al-Quran Surat Luqman ayat 34. Kematian telah ditentukan waktunya, tidak dapat ditunda atau dipercepat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan Allah sekali-kali tidak akan menangguhkan kematian seseorang apabila telah datang waktu kematiannya. Dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan." Al-Quran Surat Al-Munafikun ayat 11. Dahsyatnya rasa sakit saat sakaratul maut. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sakaratul maut itu sakitnya sama dengan tusukan 300 pedang. Hadis riwayat Tirmizi.
Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kematian yang paling ringan ibarat sebatang pohon yang penuh duri yang menancap di selembar kain sutera. Apakah batang pohon duri itu dapat diambil tanpa membawa serta bagian kain sutera yang tersobek? Hadis riwayat Bukhari. Adasar pendapat para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ka'ab al-Akbar berpendapat sakaratul maut ibarat sebatang pohon berduri yang dimasukkan ke dalam perut seseorang. Lalu seseorang laki-laki menariknya dengan sekuat-kuatnya sehingga ranting itu pun membawa semua bagian tubuh yang menyangkut padanya dan meninggalkan yang tersisa. Imam Ghazali berpendapat rasa sakit yang dirasakan selama sakaratul maut menghujam jiwa dan menyebar ke seluruh anggota tubuh, sehingga bagian orang yang sedang sekarat merasakan dirinya ditarik-tarik dan dicerabut dari setiap urat nadi, urat saraf, persendian, dari setiap akar rumput dan kulit kepala hingga kaki. Imam Ghazali juga mengutip suatu riwayat ketika sekelompok Bani Israel yang sedang melewati sebuah perkuburan berdoa pada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar ia menghidupkan satu mayat dari perkuburan itu sehingga mereka bisa mengetahui gambaran sakaratul maut. Dengan izin Allah, melalui suatu cara tiba-tiba mereka dihadapkan pada seorang pria yang muncul di dalam satu kuburan. Wahai manusia, kata pria tersebut, apa yang kalian kehendaki dariku? 50 tahun yang lalu aku mengalami kematian, namun hingga kini rasa perih bekas sakaratul maut itu belum juga hilang dariku. Proses sakaratul maut bisa memakan waktu yang berbeda untuk setiap orang dan tidak dapat dihitung dalam ukuran detik. Seperti hitungan waktu di dunia, ketika kita menyaksikan detik-detik terakhir kematian seseorang. Mustafa Kemal Atatürk, bapak modernisasi atau sekularisasi Turki, yang menganti Turki dari negara bersyariat Islam menjadi negara sekuler, dikabarkan mengalami proses sakaratul maut selama 6 bulan, walau tampak dunianya hanya beberapa detik. Seperti dilaporkan oleh salah satu keturunannya melalui sebuah mimpi, rasa sakit sakaratul maut dialami setiap manusia dengan berbagai macam tingkat rasa sakit. Ini tidak terkait dengan tingkat keimanan atau kezaliman seseorang selama ia hidup. Sebuah riwayat bahkan mengatakan bahwa rasa sakit sakaratul maut merupakan suatu proses pengurangan kadar siksaan akhirat kita kelak. Demikianlah rencana Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.